Halo teman-teman, selamat datang di course PHP, di mana di sini kita akan bahas tuntas tentang PHP MVC, atau singkatan dari Model View Controller. Oke, sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, dan saat ini saya kerja di salah satu e-commerce ya sebagai technical architect. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela saya bekerja, saya biasanya menyempatkan diri untuk berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung, teman-teman bisa chat via Telegram ya, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga ada di Telegram channel. Kalau teman-teman dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi misalnya, atau mengadakan training atau develop aplikasi, teman-teman juga bisa kontak ke email pribadi saya di sini. Oke, jadi materi ini adalah bukan materi untuk pemula ya. Jadi PHP MVC ini bukan materi benar-benar pemula. Jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas-kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Dari mulai PHP Web, PHP Composer, dan juga PHP Unit Test. Jadi kalau teman-teman melanjutkan materi ini, jadi saya harapkan teman-teman sudah menguasai materi-materi sebelumnya. Oke, apa sih yang akan kita bahas di materi ini atau di kelas ini? Jadi kita akan bahas tentang apa itu MVC ya. Nanti kita akan berkenalan dengan router itu seperti apa. Nanti kita berkenalan dengan controller, path variable, middleware ya, local domain, Apache HTTPD, modelnya, view itu sendiri, dan lain-lain. Ada banyak sekali ya materi yang akan kita bahas di kelas ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan MVC itu sendiri. Kita akan bahas tentang sejarah MVC itu sendiri. Jadi MVC itu singkatan dari model, view, dan juga controller ya. Dan ini adalah salah satu software design pattern yang banyak sekali digunakan ketika pengembangan aplikasi berbasis user interface. Jadi ada tampilannya ya, terlihat. Nah, MVC itu pertama kali diperkenalkan oleh Tribe Reinskog ya. Ini tahun 1970. Jadi sebenarnya ini sudah lama sekali gitu ya. Udah hampir 50 tahun, lebih dari 50 tahun ya. Jadi ini konsep MVC ini memang sudah lama. Nah, waktu itu dibuat ya ketika berkunjung ke perusahaan yang namanya Xerox ya di Palo Alto Research. Nah, awalnya MVC ini banyak digunakan di aplikasi berbasis desktop. Karena apa? Karena tahun 70 itu ya internet belum booming ya. Jadi aplikasi berbasis web itu masih mungkin nggak ada atau mungkin jarang gitu ya. Jadi pada waktu itu memang didesain untuk aplikasi berbasis desktop, karena yang ada tampilannya ya otomatis aplikasinya desktop. Nah, tapi sekarang itu MVC sudah banyak diadopsi di dunia web. Jadi hampir sekarang itu framework-framework web ya, itu kebanyakan mengadopsi konsep atau pattern MVC ini. Nah, bahkan saat ini sendiri desain pattern MVC itu sudah banyak berkembang. Jadi contohnya ada hierarchical ya, model view controller atau HMVC, ada model view adapter, MVA gitu ya, model view presenter, ada model view model, dan yang lain-lain. Itu sekarang sudah berkembang ya. Kadang-kadang contohnya sih yang paling banyak contohnya di aplikasi mobile. Itu sudah banyak berkembang. Nggak cuma MVC gitu ya, dikembangkan lagi. Biar lebih mudah ketika kita membuat aplikasi. Tapi intinya basis utamanya tetap MVC. Jadi seperti singkatannya, MVC itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah model. Nah, apa itu model? Model itu merupakan bagian yang merepresentasikan data. Jadi data itu disebut model ya. Nah, seperti yang kita ketahui ada banyak sekali jenis data. Contohnya ada data request yang dikirim dari user, data respon yang diterima oleh user, contohnya. Atau mungkin kalau teman-teman buat aplikasinya berbasis database, mungkin dia datanya berupa tabel gitu ya. Dan lain-lain. Pokoknya semua data kita bilang itu namanya model gitu ya. Nah, sehingga karena jenis data itu banyak, kadang-kadang perlu memperkecil lagi skop dari model itu sendiri ketika kita membuat aplikasi. Jadi jangan model, pokoknya semua data ya memang semua data itu model. Tapi kadang-kadang kalau bikin aplikasi, kalau terlalu general juga nanti agak membingungkan. Contohnya kita nanti agak bingung ya ketika menjelaskan mana yang datanya representasi dari tabel, mana yang datanya representasi dari request misalnya, seperti itu. Jadi biasanya nanti ketika buat aplikasi mungkin modelnya akan dipisah-pisahkan gitu ya, antara model tabel, model request, dan juga model respon.
Nah, selanjutnya ada yang namanya view. View itu merupakan bagian yang merepresentasikan tampilan, ya. Jadi, intinya yang berhubungan sama user interface ya, UI-nya gitu ya. Nah, seperti contohnya halaman webnya, tampilan webnya contohnya gitu ya. Atau misalnya tampilan aplikasi desktopnya, atau tampilan aplikasi mobile-nya, dan lain-lain. Jadi yang merepresentasikan tampilannya ya, UI-nya itu adalah namanya view. Nah, selanjutnya yang terakhir namanya adalah controller. Nah, controller ini merupakan bagian yang mengurus alur kerja ya dari menerima input data. Jadi semua logik pekerjaan aplikasi kita nanti ada di controller gitu ya. Nah, dari ketika menerima input data, memanipulasi data ya, lalu kita masukkan ke dalam model, habis itu kita coba tampilkan di dalam view. Jadi semua yang mengorkestrasi semua logic aplikasi itu adanya di controller. Jadi anggap saja controller ini merupakan core logic dari aplikasi kita. Jadi kurang lebih diagram MVC itu seperti ini ya. Kalau teman-teman nyari di Google ya, itu sebenarnya ada banyak versi ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir mau alur panahnya kemana ya, tapi intinya ada 3 bagian. Model, view, dan controller. Jadi dari sini contohnya ada user, pengguna aplikasi kita, ketika mengirim request, itu akan diterima oleh si controller. Nah, dari controller dia melakukan apapun itu, logic apapun itu gitu ya. Jadi misalnya query ke database dan sebagainya, pokoknya logiknya disimpan di controller. Nah, jadi nanti dia itu akan otomatis mengolah data model ya. Baik itu model berupa request, model berupa respon, atau mungkin model yang ada di database ya. Nah, jadi hasil dari model ini biasanya akan dikirimkan ke view untuk di-render istilahnya. Jadi untuk dijadikan tampilan. Contohnya kalau misalnya tampilannya web ya mungkin di halaman webnya kalau misalnya datanya data, contohnya kalau di toko online data produk misalnya ya. Nah, ketika dikirimkan ke view-nya itu adalah tampilan, kira-kira nanti tampilan halaman produknya seperti apa. Tapi kan cuma tampilan aja ya, belum ada datanya. Dan datanya itu dikirim oleh si controller dari data model ini. Nah, hasilnya kan dia nantinya otomatis jadinya web. Nanti jadinya akan di-render oleh si controller yang akan dibalikan dalam bentuk respon. Gitu ya. Jadi kalau ada panah yang membuat panah dari controller ke view, dari view ke user itu salah ya. Jadi harusnya itu yang mengelola logic semuanya di controller. Jadi view itu cuma beneran hanya tampilan saja. Dia nggak ngerti gimana caranya harus dikirim ke user. Yang mengerti semua logiknya itu adalah si controller. Jadi kurang lebih diagramnya seperti ini. Nah, jadi yang tadi itu kelihatannya sebenarnya sekilas saja MVC seperti ini. Nah, tapi pada kenyataannya mungkin nanti akan lebih kompleks gitu ya. Jadi walaupun sekilas MVC sangat sederhana terlihatnya dari diagram sebelumnya, pada kenyataannya ketika kita membuat aplikasi ya yang sangat kompleks contohnya, kita biasanya tidak lagi bisa memanfaatkan hanya sekedar MVC saja. Nah, kadang-kadang kita butuh implementasi design pattern ya atau software pattern yang lainnya. Contohnya misalnya teman-teman implementasi yang namanya service pattern gitu ya. Nah, biar kontrolernya tidak gemuk misalnya. Nanti kita pisahkan logiknya ke namanya bagian service gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau di service kebanyakan query database, nanti juga gemuk juga kodenya gitu ya. Artinya kebanyakan query misalnya ya. Padahal mungkin beberapa query bisa istilahnya itu bisa diminimalisir biar tidak duplikat. Query-nya terlalu banyak di mana-mana gitu ya, padahal query-nya sama. Nah, akhirnya kita coba implementasikan yang namanya repository pattern. Jadi semua query ke database misalnya kita simpan di bagian repository, seperti itu, dan lain-lain. Jadi saat nanti kita bikin aplikasi yang kompleks, pada kenyataannya nanti kita akan improve ya. Jadi tidak hanya talk gitu ya, cuma pakai MVC. Biasanya kita akan improve. Jadi kok MVC itu cuma dasarnya, tapi pada kenyataannya bakal berkembang ya penggunaan software pattern yang akan kita gunakan. Jadi oleh karena itu jangan terlalu terpaku pada satu pattern, contohnya MVC. Jadi semuanya harus MVC, nggak seperti itu juga gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengkombinasikan beberapa pattern agar kode aplikasi kita lebih rapi ya atau juga baik, maka sangat disarankan kita lakukan kombinasi beberapa pattern. Jadi contohnya misalnya pada kenyataannya bisa kompleks seperti ini. Jadi dari user kirim request, dari controller dia mengelola data web modelnya, contohnya web model itu adalah request dan respon, lalu dia akan manggil bagian service-nya, di mana di sini adalah core business logic kita ya. Lalu dari service ini dia manggil repository itu jembatan ke database, lalu repository itu akan mengelola data entity itu adalah model ya dalam MVC, tapi bentuknya dia
representasi tabel di database. Jadi nanti seperti ini, balik lagi ke controller, baru balik lagi ke view, ke sini lagi, baru balik lagi dalam bentuk respon, seperti itu. Ya. Jadi pada kenyataannya mungkin bisa seperti ini, jadi lebih kompleks. Tapi kalaupun kelihatannya seperti lebih kompleks, tapi pada kenyataannya nanti saat kita buat aplikasi, lebih mudah di-maintain dan lebih mudah dibaca dibanding kita semua kodenya numpuk di controller. Nanti istilahnya akan menjadi God class gitu ya, kelas yang terlalu besar gitu ya. Jadi ini adalah pengenalan tentang MVC. Oke, sekarang kita akan buat project terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke praktek MVC-nya, kita akan coba buat project-nya terlebih dahulu. Oke, jadi saya akan membuat project namanya adalah belajar PHP MVC. Jadi teman-teman silakan bikin sebuah folder ya, namanya adalah belajar PHP MVC. Lalu kita akan gunakan Composer ya. Jadi caranya teman-teman simple ya, tinggal gunakan Composer init. Ini sudah kita pelajari ya di materi atau kelas PHP Composer. Jadi harusnya teman-teman sudah familiar. Oke, jadi di sini kita akan bikin folder dulu. Belajar PHP MVC ya. Kita masuk. Oke, jadi kita gunakan Composer init ya untuk membuat project baru di Composer menggunakan Composer. Oke, kita akan tentukan package name-nya. Saya akan pakai package name-nya Programmer Zaman Now ya. Lalu di sini namanya belajar PHP MVC. Description-nya di sini kita belajar PHP MVC ya. Autornya oke. Ini saya kosongkan. Nah, ini tipenya apa? Tipenya adalah project. Lisensinya saya kosongkan. Apakah saya mau menambahkan dependensi? Oke, saat ini kita no-kan dulu ya. Dependensi untuk dep kita no-kan dulu. Nah, seperti ini ya, nanti hasil Composer JSON-nya. Oke, yes. Selesai. Sekarang silakan teman-teman buka menggunakan editor masing-masing ya. Saya akan menggunakan PHP Storm. Oke, kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini sudah. Saya perbesar dulu. Oke. Oke ya, sudah terlihat isinya seperti ini, seperti biasa, seperti yang sudah kita praktekkan ya di kelas PHP Composer. Oke, next-nya kita akan coba tambahkan dependensi. Yang pertama saya akan tambahkan dependensi yaitu require-nya ya. Saya akan pakai PHP versi 8 minimal ya. Jadi teman-teman silakan gunakan di sini di require-nya kita tambahkan PHP ya. Di sini versinya lebih dari sama dengan 8. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kalau teman-teman nanti pengen implementasi unit test, silakan ya tambahkan required dev ya. Tambahkan di sini PHP unit ya. Jadi di sini misalnya required dev PHP unit contohnya. Versinya terserah teman-teman mau versi berapa ya. Oke, selesai. Setelah ini silakan teman-teman lakukan ini ya, di sini diminta untuk Composer. Jadi Composer install karena ini pertama kali. Jadi tunggu sampai di-download semua. Kalau bukan pertama kali silakan gunakan Composer update gitu ya. Oke, ini sudah semuanya. Nah, sudah ada ya Composernya di sini. Oke. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah kita akan menambahkan autoload-nya ya. Yang pertama ini autoload untuk kode program kita ya. Saya akan bikin sebuah folder yang namanya app. Lalu ini autoload untuk unit test kita nanti. Ini saya buat namanya adalah test ya. Oke, kita akan buat di sini. Jadi di sini saya akan buat folder dulu. Nama foldernya adalah app. Yang kedua foldernya adalah tes ya. Kita samakan ini tesnya ada S-nya ya, terserah nanti teman-teman boleh tes aja atau tes, yang penting kita tambahkan ke autoload. Oke, kita tambahkan autoload dulu di sini ya. Kita menggunakan PSR4, lalu di sini nama package-nya apa? Programmer Zaman Now //belajar //php/mpc itu masuknya ke folder ini. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan ya autoload.
PSR 4. Di sini package-nya programmer zaman now, /belajar, /php, /mvc ya. Lalu di sini silakan teman-teman masukkan foldernya ya. Di sini foldernya app. Oke. Selanjutnya di sini yang autoload dev ya untuk development. Oke, kita akan copy paste dulu di sini. Ini pakainya tes contohnya. Nah, seperti ini ya. Tinggal disamakan ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Seperti biasa kita lakukan composer dump autoload. Selesai ya. Jadi otomatis nanti ketika kita import ya ke package ini, dia otomatis ngambil nge-require si file yang ada di app ini. Oke, selanjutnya, nah ini yang agak sedikit berbeda ya. Nah biasanya kan kalau teman-teman biasanya kalau lihat tutorial di tempat lain gitu ya, ketika teman-teman bikin web ya berbasis PHP, itu biasanya langsung nama filenya diakses ya. Contohnya kalau teman-teman bikin index.php langsung diakses. Kalau teman-teman mau bikin home URL home.php, nanti teman-teman bikin file home.php. Nah, itu sebenarnya bukan best practice saat ini ya. Jadi kita akan mengikuti best practice yang kebanyakan framework MVC lakukan. Ya. Jadi best practice-nya ketika kita membuat web dengan PHP adalah kita tidak mengekspos seluruh kode PHP kita ke webnya. Jadi yang bahaya itu misalnya ya, misalnya teman-teman kita akan coba saya perbesar dulu ya kodenya. Di sini saya akan perbesar dulu. Oke, jadi kalau teman-teman di sini misalnya PHP -s gitu ya, localhost 8080, lalu teman-teman coba buka. Ini kan not found gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti bikin file di app, contohnya kita bikin kelas dulu ya. Hello, contohnya seperti ini. Ini kelas hello ya. Nanti otomatis dia bisa diakses seperti ini. App hello.php. Nah, bisa diakses gitu ya. Nah, sebenarnya ini jangan seperti itu. Kalau teman-teman bisa akses seperti ini bahaya. Kalau suatu saat teman-teman misalnya ada kesalahan di kode PHP-nya, tiba-tiba orang tahu, oh biasanya dia nyimpannya di /app, contohnya /app/database gitu ya. Nanti bisa ke-expose ketika terjadi error gitu ya. Jadi bagusnya itu adalah ketika teman-teman mengekspos foldernya nanti yang akan kita registrasikan ke web, misalnya ke ke servernya, itu bukan si folder app-nya, melainkan kita bikin satu folder baru di sini namanya adalah public. Nah, nanti yang diekspos keluar itu cukup public aja. Gitu ya. Oke, kita balik dulu ke slide. Jadi, biasanya kita akan membuat sebuah direktori yang namanya public dan hanya mengekspos direktori tersebut ke web. Jadi, ketika kita running webnya, ya kita running webnya itu di dalam folder public gitu ya. Jadi, folder yang app, tes, dan yang lain itu tidak bisa diakses dari web ya. Jadi, direktori app tidak bisa diakses dari web, termasuk tes ya. Cuma public aja yang bisa diakses dari web. Nah, teknik ini biasanya digunakan oleh framework-framework seperti contohnya yang populer, kode Igniter, atau juga Laravel contohnya ya. Dan saat ini, saat nanti kita menjalankan PHP web servernya, kita akan menjalankannya dari direktori public. Jadi bukan lagi dari direktori project kita, tapi masuk ke direktori public dulu, baru kita jalankan di sana. Sehingga otomatis direktori app, direktori tes, dan yang lain-lain contohnya tidak bisa diakses langsung oleh web browser. Seperti itu. Jadi contohnya ya, kalau kita matikan di sini, ini saya matikan dulu. Nah, teman-teman coba masuk dulu, saya masukkan cd ke public ya. Jadi kita masuk ke folder public dulu, teman-teman running lagi pakai php -s localhost 8080. Nah, teman-teman kalau buka sekarang ya, lalu kita buka app hello.php, lihat, ini tidak ketemu, ya. Kenapa? Karena seakan-akan sebenarnya dia mengakses public /app/hello.php. Artinya apa? Artinya filenya tidak ada di server, ya. Jadi, seperti ini best practice-nya. Kalau teman-teman coba cari gitu ya, kode Igniter, GitHub contohnya, kita akan buka yang kode Igniter contohnya ya.
yang keempat ya, yang terbaru. Teman-teman perhatikan, di sini selalu ada yang namanya folder public. Jadi yang diekspos keluar itu sebenarnya nanti folder publiknya. Nah, jadi nanti ada index.php. Nah, ini yang akan dieksposnya. Termasuk misalnya Laravel, sampel, quick start misalnya ya. Oke, ini Laravel. Laravel juga sama, lihat. Dia ada satu folder yang namanya public. Jadi yang diekspos keluar, contohnya di sini index.php cuma si folder publiknya. Artinya apa? Artinya file-file yang lain ya, yang di dalam app dan yang lain-lain, contohnya ini di app gitu ya, itu tidak diekspos seperti itu ya. Jadi seperti ini best practice-nya ya. Kalau teman-teman bikin project PHP, jadi teman-teman cukup bikin directory public gitu ya, nanti tidak diekspos ke luar folder yang lainnya. Jadi kurang lebih kodenya seperti ini gitu ya. Jadi app tesnya itu tidak diekspos keluar, yang diekspos keluar cuma public. Dan teman-teman cukup bikin di sini index.php. Jadi kita buat ya di dalam public-nya itu di sini index.php-nya. Di sini teman-teman bisa misalnya echo hello php MVC. Oke, kita coba. Nah, hasilnya hello php MVC. Jadi seperti ini ya, setup project yang baiknya. Jadi jangan mengekspos semua file PHP ke web browser. Sekarang kita bahas tentang path info. Jadi sebelum teman-teman belajar MVC-nya ya, kita akan bahas tentang path info. Kenapa perlu belajar path info ini? Karena rata-rata framework misalnya menggunakan MVC itu banyak memanfaatkan path info ketika membuat si URL-nya ya. Jadi path info itu merupakan key yang terdapat di global variable server gitu ya. Nah, path info ini adalah informasi path yang terdapat di URL ketika kita mengakses sebuah file PHP. Nah, contohnya kalau kita nanti bikin URL-nya ya seperti ini, contohnya contoh.com/index.php ya, artinya filenya adalah index.php, maka ini defaultnya tidak ada path info, karena di sini cuma nama filenya saja. Nah, tapi kalau teman-teman coba ganti nama URL-nya ya, setelah index.php ditambahkan /test, maka path info-nya dia adalah /test. Jadi yang di belakang ini nih, setelah nama filenya /test itu otomatis dia adalah path info-nya. Nah, atau kalau teman-teman gunakan seperti ini, contohnya ya, /index.php /products/123, maka path info-nya kita tahu dari belakang sini. Pokoknya dari belakang setelah nama filenya, /products/123. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman terdapat query parameter, ya, jadi contohnya kalau misalnya seperti ini, ya, /index.php /kategori, di sini ada query parameternya, ID sama dengan 123, maka path info-nya hanya sampai URL-nya saja, yaitu /kategori tanpa query parameter. Jadi query parameter itu tidak masuk ke dalam path info. Jadi cuma dari index.php /kategori. Ya. Jadi cuma sampai sini aja. Ini adalah path info. Oke, jadi kalau teman-teman mau mendapatkan detail path info, teman-teman bisa gunakan server. Di sini key-nya adalah path info. Kalau misalnya dia cuma nama file aja seperti ini ya, index.php, maka dia tidak ada path info-nya ya. Oke, kita akan coba. Jadi di index.php-nya kita akan coba di sini ya. Jadi di sini kita akan coba kita cek apakah ada iset server path info. Kalau ada, kita akan echo path infonya. Kalau tidak ada, ya kita akan echo misalnya tidak ada path info seperti ini. Oke, kita coba buka. Nah, lihat di sini tidak ada path info ya, karena defaultnya kan index.php ya. Kalau teman-teman coba tambahkan index.php, nah lihat tidak ada path info. Tapi kalau teman-teman coba tambahkan / contohnya di sini, enter, nah lihat path infonya adalah / gitu ya. Nah, kalau teman-teman coba tambahkan contohnya products ya. Nah, lihat /products. Kita perbesar dulu 200%. Nah, seperti ini ya.
Jadi kalau teman-teman slash produk, slash ID produknya contohnya 123. Nah, lihat produk 123. Kalau misalnya kita tambahkan lagi kategori keluar ya, masukkan 123. Keluar seperti ini. Kalau kita tambahkan query parameter, misalnya contohnya filter sama dengan gadget. Nah, lihat query parameternya tidak masuk ke dalam path info. Jadi path info itu hanya setelah dari nama file ya. Nah, dari sini. Nah, yang paling menarik ketika kita menggunakan PHP web server yang bawaan dari PHP-nya ini ya, menggunakan ini ya, menggunakan ketika teman-teman nyalakan menggunakan ini PHP -s ya. Ingat ya, ini cuma jalan ketika teman-teman menggunakan PHP -s, bukan menggunakan Apache server ya yang ada di SAM-nya, itu bukan. Tapi gunakan seperti ini. Ya teman-teman, kalau tidak menambahkan index.php, dia secara otomatis mengakses index.php. Jadi kalau kita hapus ini ya index.php-nya, enter, nah lihat. Dia otomatis masuk ke index.php, lalu ini menjadi si path info ya. Jadi keluar di sini ya. Maka dari itu ketika di sini coba enter, maka tidak ada path info, tapi kalau teman-teman slash misalnya login. Nah, lihat path infonya adalah login, karena seakan-akan sebenarnya dia mengakses /index.php/login. Seperti ini, ya. Jadi ini menariknya kalau teman-teman menggunakan PHP development servernya. Ya. Jadi bisa langsung /login tanpa perlu menambahkan index.php, karena defaultnya dia akan mengakses index.php. Jadi pertanyaannya, untuk apa sih path info itu ya? Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan itu menarik. Teman-teman bisa bikin URL dari path info saja. Cukup menggunakan satu file aja, index.php, teman-teman bisa bikin banyak sekali URL. Jadi path info ini banyak digunakan sebagai yang namanya URL routing, ya. Artinya saat kita membuat aplikasi PHP, kebanyakan kan kita biasanya tadinya ya, sebelumnya mungkin bikin satu file untuk satu URL. Contohnya teman-teman bikin /index.php, bikin filenya index.php. /products.php, bikin nama filenya products.php gitu ya. Login.php, teman-teman bikin nama filenya login.php. Nah, tapi ya kalau misalnya teman-teman menggunakan path info, teman-teman nggak perlu nih bikin satu file, satu URL. Teman-teman cukup bikin satu file aja gitu ya, banyak URL. Jadi cukup bikin index.php, URL-nya mau apapun, /login, /product, itu bisa dihandle sama si path info ini. Jadi best practice-nya dalam framework MVC, biasanya kita hanya menggunakan satu file saja gitu ya, sebagai gerbang masuk ke dalam aplikasi kita. Lalu biasanya dia memanfaatkan path info sebagai informasi file apa yang nanti harus kita load. Seperti itu ya. Jadi makanya tadi ketika di chapter sebelumnya ketika teman-teman lihat ya kode igniter, entah itu Laravel, itu isi folder public-nya itu cuma ada satu file index.php. Tidak ada tuh yang lainnya. Ketika teman-teman nanti bikin file, bikin istilahnya tuh URL lain, itu teman-teman tidak akan bikin file yang lain. Cukup menggunakan index.php kalau teman-teman menggunakan kode igniter atau Laravel. Nah, kita juga akan mengadopsi hal yang sama ya di PHP MVC ini. Jadi seperti ini adalah path info. Jadi next-nya kita akan banyak menggunakan si path info ini. Sekarang kita akan bahas tentang router sederhana. Pertanyaannya adalah apa itu routing? Routing adalah teknik melakukan penentuan rute dari sebuah URL ke file PHP mana yang akan kita eksekusi. Jadi istilahnya semacam kita harus menentukan kalau URL-nya A mau eksekusi file mana. Kalau URL-nya B, mau eksekusi file mana. Seperti itu. Nah, biasanya kan kita menyebutkan nama filenya ya di dalam URL-nya. Contohnya index.php, login.php, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, tapi nanti ketika kita buat MVC, kita tidak akan melakukan hal itu lagi. Jadi secara default, kalau teman-teman menggunakan routing yang dilakukan oleh web servernya, itu misalnya kalau teman-teman buka /index.php, maka dia otomatis kan buka filenya adalah index.php. Kalau teman-teman misalnya buka URL /user/login.php, maka dia akan mengakses file login.php di dalam folder user. Itu sudah default bawaan si web servernya, tapi kita tidak akan melakukan hal tersebut.
Jadi karena kita sekarang sudah mengerti tentang path info, kita akan memanfaatkan si path info ini ya. Jadi kita akan memanfaatkan path info ini dan kita akan melakukan routing secara manual dari path info yang kita dapatkan ya. Oke, jadi seperti apa? Jadi contoh routingnya sederhana seperti ini. Jadi yang pertama kita akan tentukan path default-nya dulu. Contohnya default-nya adalah /index misalnya ya. Jadi kalau tidak ada path info yang dikirimkan di dalam URL-nya, kita anggap path-nya adalah /index. Nah, selanjutnya kita cek apakah dia ada path info-nya. Kalau ada path info-nya, kita akan set path-nya ini adalah dari path info ini. Nah, setelah selesai, kita akan coba lanjutkan ya request-nya ke file yang ada di dalam directory app, view, ya. Lalu nama filenya sesuai dengan path-nya, lalu .php, seperti ini. Jadi seakan-akan nanti kita routing dari path info mana ke file yang sesuai. Ya. Oke, kita akan coba. Jadi di dalam ini, index.php-nya kita ganti sekarang ya. Jadi default-nya adalah, path-nya adalah /index, seperti ini. Selanjutnya kita cek, ya. Apakah misalnya server itu dia punya path info, ya. Kalau ada, kita akan ubah. Jadi path-nya menjadi server path info, ya. Jadi nanti kalau kita bukanya misalnya /login, maka path infonya berarti menjadi /login, gitu ya. Kalau misalnya /products, /id, lalu /products/id, seperti itu. Oke, kalau sudah, nah kita akan buat sebuah directory di dalam app. Di sini kita akan buat directory namanya adalah view. Seperti ini. Di dalam ini kita akan bikin sebuah file. Namanya index.php contohnya ya, seperti ini. Jadi ini kan index.php index ya, kita akan buat di sini index.php. Teman-teman silakan masukkan di sini misalnya HTML-nya. Oke, HTML body misalnya H1 misalnya index. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini yang kita lakukan adalah berarti nah, ketika kita sudah dapat path info-nya gitu ya, nanti kita akan coba load file yang ada di dalam folder view ini. Jadi caranya kita bisa gunakan require gitu ya. Kita ambil dulu directory saat ini, file ini ada di mana. Jadi file ini kan ada di public ya. Jadi directory ini adalah mengacu ke lokasi file mengakses directory-nya. Jadi ada di public. Jadi dari public kita akan naik ke atas ya. Jadi di sini mirip kayak ini nih. Naik ke atas, naik titik 2 itu adalah naik ke atas. Jadi kita /titik 2 naik ke atas, lalu kita akan masuk ke folder app, lalu kita akan masuk ke folder view. Nah, dari sini ya, kita tambahkan lagi yang sesuai dengan path-nya. Lalu diakhiri dengan .php, seperti ini. Ya. Jadi sederhana banget. Jadi dari path infonya, kita akan load file sesuai dengan path infonya. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan coba di sini. Nah, ketika teman-teman buka login, enter. Nah, ini error nih ya, HTTP error 500 nih di sini. Kenapa error 500? Kalau teman-teman perhatikan di sini, dia itu mencoba meload file yang namanya ini nih, view login.php. Kenapa? Karena kita di sininya /login ya. Jadi nanti dia nyari ke view login.php. Nah, di sini nggak ada nih, makanya dia terjadi error. Oke, nggak masalah. Kalau misalnya kita enter di sini, maka dia masuknya ke index. Kenapa? Karena defaultnya ini kan tidak ada path infonya ya. Karena dia tidak ada path infonya, jadi defaultnya sebenarnya dia masuk ke /index. Seperti ini. Nah, ya. Oke, kita akan coba lagi tambahkan di sini misalnya login ya. Ya, di sini adalah login. Lalu kita akan tambahkan lagi contohnya view-nya misalnya register gitu ya. Di sini register. Oke, jadi kita punya 3 view nih. 3 tampilan nih, index, login, dan register. Nah, jadi di sini teman-teman masih tetap pakainya index.php ya sebagai entry point-nya, gerbang masuknya. Jadi di sini cukup index. Kalau login, nah dia akan nge-load file login gitu ya. Habis kalau misalnya register, dia akan nge-load file register seperti itu. Jadi kalau teman-teman coba register.php, ya dia nggak akan dapat gitu ya. Kenapa? Karena di dalam folder public itu tidak ada register.php. Jadi teman-teman harus mengaksesnya adalah index.php/register ya.
atau singkatnya teman-teman bisa langsung /register. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah routing sederhana. Dari URL ini, ya, kita bisa dapatkan menggunakan path info, lalu kira-kira teman-teman mau tampilkan file yang mana. Nah, ini adalah routing sederhana, kita cukup baca path infonya mana, gitu ya. Lalu kita load ke dalam folder view, ya. Lalu kita ambil filenya sesuai dengan nama path-nya. Lalu tinggal tambahkan .php di belakangnya. Jadi ini sederhana sekali. Jadi kalau misalnya /login, otomatis dia akan manggilnya ya seperti ini, gitu ya. /login, gitu ya. Kalau misalnya kita tadi /register, maka dia sederhananya akan manggil /register seperti ini. Kalau /index, ya index seperti ini, gitu ya. Jadi kita automate ya, tidak perlu manual, jadi cukup seperti ini. Jadi kita baca dari path info, lalu kita render ya kira-kira file mana yang akan kita tampilkan. Jadi ini adalah routing sederhana. Nextnya kita akan buat routing yang lebih kompleks ya. Karena di sini kita belum bikin yang namanya controller, seperti itu. Nanti kita bikin controllernya, kita bikin routing yang lebih kompleks. Oke, sekarang kita akan mulai membuat router ya. Jadi setelah kita belajar ya, mengerti cara kerja router, ya, saatnya kita membuat router yang sebenarnya atau yang lebih kompleks. Jadi kan di chapter sebelumnya kita belajar router yang sangat sederhana ya, dari hanya meneruskan path info ke file PHP yang dituju ya. Nah, sedangkan dalam MVC itu router seharusnya meneruskan path info tersebut menuju kelas controller yang dituju. Jadi bukan lagi menuju ke file ya, melainkan menuju controllernya. Nah, jadi sekarang kita akan coba buat kelas router ya, dan kita nanti akan bikin manajemen routingnya di dalam si kelas router ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya, nama kelasnya adalah router. Teman-teman bisa bebas sih nama kelasnya, kebanyakan sih framework MVC nama kelasnya adalah router. Nah, saya akan buat di dalam sebuah package app ya, jadi nanti kita bikin folder app, lalu kita bikin kelasnya adalah router. Nah, di sini saya akan menggunakan semua metodenya menggunakan static, biar tidak perlu membuat si instance routernya. Jadi di sini kita akan buat sebuah array, namanya adalah routes. Jadi routes ini nanti kita akan tempatkan semua, istilahnya itu kayak registrasikan semua daftar kira-kira konteks path, bukan konteks path path info mana, ya, dan dia akan mengakses URL mana, dan dia akan mengakses metode apa, dan akan mengakses controller mana, dan function yang mana di controller tersebut. Seperti itu, ya. Jadi nanti kita akan tambahkan istilahnya itu namanya adalah URL mapping. Dari URL kita mau mapping ke controller yang mana. Nah, selanjutnya kalau sudah ya, kita akan jalankan si routernya menggunakan function run ini, ya. Jadi kita gunakan function add ini untuk meregistrasikan URL mapping mana. Dari metodenya apa? Contohnya metodenya get, post dan sebagainya gitu ya. Path-nya apa ya, URL-nya, lalu di sini controllernya apa, dan di sini function controllernya itu apa ya. Oke, kita akan coba buat. Nah, teman-teman bisa samakan. Jadi di sini kita akan di app ya, kita akan buat sebuah directory namanya app ya. Lalu di sini kita akan buat nama filenya, nama kelasnya adalah router. Oke, jadi namespace-nya programmer zaman now belajar PHP MVC app ya, sesuai dengan foldernya app. Nah, ini sesuai dengan autoload yang ada di ini, composer JSON-nya. Nah, ini, ya. Oke, selanjutnya, jadi di sini kita akan bikin private static ya, karena saya tidak mau membuat instance routernya, jadi saya langsung gunakan static aja. Nama variabelnya di sini bebas, teman-teman. Contohnya di sini gunakan routes ya, dan tipenya array, karena kita akan memasukkan semua nanti mapping URL-nya ke sini. Kita deklarasikan dengan array kosong. Lalu kita akan bikin public static function ya. Nama fungsinya adalah add ya. Ini void. Lalu di sini kita akan bikin public static function namanya run. Ini juga void ya. Jadi yang add ini untuk menambahkan URL mappingnya ya. Sedangkan run ini untuk menjalankan si routernya ya. Jadi yang pertama di sini kita akan tambahkan parameter
ini ya, method ya. Jadi HTTP methodnya. Jadi seperti get, post. Jadi kita pengen tentukan kira-kira nanti URL ini cuma boleh menerima HTTP method apa, ya. Defaultnya sih kalau PHP, kalau teman-teman bikin file contohnya index.php misalnya atau login.php, itu semua metode itu bisa dihandle. Jadi semua HTTP method itu bisa dihandle oleh file tersebut. Nah, tapi kita nggak mau dalam framework MVC, kita pengen tentukan HTTP method apa yang boleh, gitu ya. Jadi contohnya di sini HTTP metodenya get saja misalnya atau post saja, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini path-nya ya. Kira-kira path-nya apa? Jadi path itu ya anggap aja yang tadi path info, misalnya /index, /login, seperti itu. Selanjutnya kita akan tentukan string controllernya. Ya nanti nama controllernya apa gitu ya. Dan terakhir adalah string function-nya. Jadi nama function yang ada di controllernya. Seperti itu ya. Oke. Selesai, jadi kita sudah bikin metodenya, ada add dan run. Oke, pertanyaan sekarang logiknya seperti apa nih untuk add dan juga run. Oke, kita lihat di slide. Jadi tadi kan kita bahas URL mapping ya. Jadi saat kita membuat router, kita kan perlu memberitahu router tentang pasangan antara path info mana dan metode mana, HTTP metode mana, dan nanti akan dipasangkan ke controller mana yang akan dieksekusi, ya, termasuk function di controllernya. Nah, selain itu kita juga perlu memberitahu HTTP metodenya, gitu ya, mana yang boleh mengakses path info tersebut. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita akan langsung tambahkan ke routes ya. Jadi kita akan masukkan data yang method, path, controller, function sebagai array baru ya. Jadi di sini kita akan masukkan ke dalam si routes. Teman-teman bisa menggunakan array push atau gunakan seperti ini juga boleh. Jadi intinya kita akan buat array baru. Isinya adalah key-nya adalah method ya. Jadi ini associative array, methodenya adalah method, path-nya adalah path, controllernya kita ambil dari parameter controller, dan function-nya diambil juga dari parameter function. Oke, jadi sederhana banget sebenarnya. Kita cukup ngambil parameter ini, kita masukkan sebagai data baru di dalam array ini. Jadi routes seperti ini ya. Sama dengan, jadi di sini metodenya kita ambil dari metode, path-nya kita ambil dari path, controllernya kita ambil dari controller, dan function-nya kita ambil dari function. Seperti ini. Oke, selesai. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan run-nya? Nah, sebenarnya run-nya yang lebih kompleks gitu ya. Kalau ini nggak terlalu kompleks, karena kita cukup menambahkan ke dalam route saja. Nah, gimana dengan run-nya? Oke, jadi pertanyaannya bagaimana cara kita memilih si controller tersebut ya, dari yang tadi sudah kita daftarkan menggunakan function add ke path info-nya. Jadi setelah kita menambahkan semua URL mapping ke dalam routernya, maka ya, dengan mudah sebenarnya kita bisa mendapatkan controller ya, mana yang perlu dieksekusi ketika ada request terhadap path info. Seperti apa caranya? Jadi caranya sederhana. Jadi yang pertama kita tentukan dulu default path-nya. Karena kan yang tadi ya, path itu kadang-kadang bisa tidak ada ya. Kalau teman-teman bukannya cuma index.php, maka path-nya tidak ada. Jadi kita tentukan path default-nya, contohnya slash, seperti ini. Lalu kita cek, apakah ada ya path info-nya? Kalau ada, kita ganti path info-nya sesuai dengan path info yang di URL ya. Lalu kita ambil metodenya dari server request method. Sekarang kita sudah punya dua nih, path-nya apa dan metodenya apa ya. Nah, karena kita sudah tahu nih path-nya apa, metodenya apa, yang perlu kita lakukan adalah sekarang kita cukup lakukan perulangan dari semua data yang ada di dalam routes. Tinggal kita cek apakah path-nya sama dan juga HTTP metodenya sama ya dengan yang ada di route ini. Kalau sama ya udah tinggal teman-teman coba echo controllernya apa, function-nya kira-kira apa. Seperti ini. Kalau udah tinggal di return-kan. Nah, kalau tidak ada di sini otomatis kan dia selesai perulangannya keluar ya. Nah, di bawah sini kita akan ganti menjadi HTTP response code-nya 404. Lalu kita bilang kalau controllernya tidak ditemukan. Oke. Jadi di sini kita akan tentukan dulu path default-nya adalah slash contohnya ya. Lalu kita cek kalau misalnya ini is set server path info-nya ada ya.
Nah, kita set dulu path-nya itu adalah server path info. Seperti ini ya, kita ganti kalau tidak, kalau ada. Selanjutnya kita ambil metodenya itu dari server juga, namanya request method. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kita sudah dapat nih path-nya apa dan metodenya apa. Yang perlu kita lakukan sekarang kita lakukan perulangan ya. Kita akan lakukan perulangan for each ya. Dari routes kita akan ambil as route ya. Lalu tinggal kita cek aja kalau misalnya route-nya path-nya sama dengan path ya. Jadi kita cek apakah path-nya sama dengan route path dan juga metodenya sama dengan route method, maka otomatis kita dapat nih mappingnya. Oke, ini bisa terbalik atau dibalik juga boleh sih. Path sama dengan route sama dengan path-nya gitu ya. Dan metodenya sama dengan route method. Nah, berarti kita dapat si controllernya. Setelah dapat, tinggal kita return ya. Jadi kode di bawahnya tidak akan dieksekusi lagi. Oke, di sini berarti nggak temu nih. Kalau misalnya keluar dari perulangan ini ya, tidak masuk ke sini, berarti kan kita nggak nemu ya. Jadi kalau nggak nemu, cukup teman-teman ganti misalnya respon HTTP respon code-nya menjadi 404 ya. 404 itu adalah not found ya. Lalu kita tambahkan echo di sini controller not found. Nah, seperti ini. Kalau ketemu, kita akan coba print aja. Controllernya apa contohnya? Functionnya kira-kira apa gitu ya. Selesai. Seperti ini. Jadi cukup seperti ini aja. Oke. Next-nya, sekarang saatnya kita menggunakan si kelas router tersebut. Jadi di index.php-nya sekarang kita tinggal ganti. Jadi teman-teman seperti biasa, kalau kita menggunakan Composer, teman-teman silakan require once dulu ya, yang vendor auto load-nya. Lalu kita ambil ya, kita use router. Lalu teman-teman coba gunakan router add HTTP metodenya apa, ininya apa, path info-nya apa, lalu controllernya kira-kira apa namanya, lalu function-nya namanya apa. Lalu teman-teman silakan tambahkan sebanyak-banyaknya. Kalau sudah, tinggal router run untuk menjalankan si routernya. Oke, kita akan coba ya. Jadi di index.php-nya, ini saya hapus. Jadi kita akan require once dulu. Dir. Oke, ke atas. Vendor auto load. Oke, selesai. Kita akan use router ya. Selanjutnya router. Teman-teman kalau langsung run, artinya kan kita tidak ada mapping sama sekali ya. Kalau teman-teman coba ya. Kita coba enter. Nah, lihat controller not found ya. Kenapa? Karena tidak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya index, tidak ada login, itu tidak ada. Semuanya tidak ada. Ya, dapatnya controller not found karena tidak ada satu router pun yang kita registrasikan ke dalam si routernya tersebut. Jadi di sini teman-teman perlu registrasikan dulu. Caranya adalah router add, metodenya apa nih? Get contohnya ya. Lalu URL-nya apa nih? Slash gitu ya. Nah, kira-kira controllernya apa? Misal saja ya, kita belum bikin kelas controllernya ya, kita baru bikin string aja. Jadi di sini kita misalnya home controller. Lalu di sini fungsinya apa nih? Contohnya fungsinya adalah index. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya buat lagi slash login contohnya. Controllernya misalnya user controller. Lalu di sini adalah login. Lalu di sini get, di sini register contohnya. Di sini user controller, di sini register. Nah, misal seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba ya. Jadi kalau saya enter, dia tidak ada ya, tapi defaultnya dia slash. Jadi harusnya dapat nih. Enter, nah lihat, dapat. Controllernya adalah home controller, dan functionnya adalah index. Kalau saya coba lagi, slash login, dapat nih. Controllernya adalah user controller, dan functionnya adalah login. Register, dapat juga. Nah, kalau misalnya logout,
Nah, baru dia controllernya not found. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang kita sudah bikin router yang lebih kompleks. Jadi di sini kita bisa sudah tahu nih gimana caranya ya. Dari HTTP metodenya apa, nanti dia akan di mapping, di matching ya dengan path infonya apa. Nanti kita bisa dapat si controllernya apa dan functionnya apa. Nextnya berarti nanti kita perlu eksekusi nih. Jadi kita nanti buatkan kelas controllernya, karena kita sudah tahu ya controller apa aja yang akan dieksekusi dari sini. Ini home controller, fungsinya adalah index. Jadi nanti tugas kita selanjutnya adalah gimana caranya kita bisa membuat objek dari home controller ini dan memanggil fungsinya si index ini. Jadi seperti ini ya cara membuat router di MVC. Sekarang kita bahas tentang controller. Jadi selanjutnya setelah kita selesai membuat router dan sukses melakukan pemetaan ya antara path dan juga HTTP metodenya dan kita dapatkan controller dan juga functionnya. Nah sekarang saatnya kita masuk ke controllernya atau membuat si kelas controllernya itu sendiri. Jadi kelas controller itu sebenarnya sangat sederhana. Kelas ini merupakan kelas yang nanti akan digunakan sebagai kelas yang akan menerima request ya pertama kali ya. Jadi selanjutnya, kelas controller ini kita bisa melakukan pengolahan logik apapun. Jadi setelah menerima request ya teman-teman bebas. Seperti teman-teman bikin file PHP biasanya saja. Teman-teman mau ambil data dari parameter kah, ambil data dari post lah, dan yang lain-lain. Pokoknya semua logik teman-teman silahkan implementasikan di controller. Nah, jadi saat ini kita akan coba buat kelas controller yang sederhana dulu. Karena di sini kita cuma belajar MVC-nya ya, belum studi kasusnya. Jadi kita lebih memahami dulu si flow MVC-nya itu seperti apa. Ya, nanti akan ada kelas berbeda khusus untuk praktek studi kasusnya si MVC ini. Oke, jadi kita akan buat sebuah kelas namanya home controller ya. Kita akan buat namespace baru namanya adalah controller. Jadi jangan digabung di satu namespace ya. Jadi di sini kita akan bikin kelas home controller, lalu kita akan buat di sini nama fungsinya adalah index ya. Lalu ada function baru namanya hello, lalu ada function baru namanya world ya. Jadi di sini kita akan isinya sederhana aja, cukup echo home controller index, home controller hello, home controller world. Ya, kita akan coba buat. Oke, jadi di sini kita akan bikin sebuah namespace baru ya, for the directory, namanya adalah controller. Di sini kita akan buat ya, nama kelasnya adalah home controller ya. Selesai, seperti ini ya. Jadi namespace-nya ini controller, lalu di sini kelasnya adalah home controller. Jadi di sini kita cukup bikin sebuah function ya. Tidak perlu statik ya functionnya. Jadi function biasa aja. Di sini contohnya index. Lalu di sini kita akan echo home controller index seperti ini ya. Saya akan copy paste di sini misalnya hello. Ini hello. Ini world ya. World seperti ini. Oke, selesai. Jadi sekarang kita sudah bikin kelas controllernya dan juga function-function yang ada di controllernya. Oke. Nextnya berarti yang akan kita lakukan adalah kita akan coba ya ini. Gimana caranya implementasikan si router ini ya. Ketika kita dapat di sini mappingnya, kita akan eksekusi si controller ini dan function ini. Jadi sekarang pertanyaannya gimana caranya integrasi dengan si routernya. Jadi setelah kita membuat controller, sekarang pertanyaannya bagaimana integrasi dengan kelas routernya ya yang sudah sebelumnya kita buat. Kalau sebelumnya kan kita cuma menampilkan nama controller dan juga nama si functionnya. Berarti sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita perlu eksekusi ya. Nah, jadi pada kelas router sebelumnya kita hanya sudah menemukan kelas controllernya berupa string ya, yang artinya kita perlu buat objek ya. Objek si controllernya dari string yang ada di dalam si routernya. Lalu kita akan mengeksekusi functionnya yang sudah dipetakan ya dengan si path yang kita dapat dari path infonya. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, kalau kita coba update dulu indeksnya ini, jadi di sini jangan home controller ya, kita akan langsung ambil nama kelas home controller. Nah, nama kelasnya tidak bisa seperti ini, kita harus masukkan di depannya nama package-nya. Jadi di sini kita pakainya seperti ini. Jadi use
home controller, ya. Seperti ini. Lalu di sini kita ganti, ya. Home controller class, seperti ini. Ini juga kita ganti home controller class, ini kita ganti home controller class. Ini kita ganti ya, ini berarti hello, ini world. Ini hello, ini world. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau ini kita coba, berarti sekarang kalau teman-teman buka, nah lihat ya, nama controllernya lumayan panjang, karena depannya ada nama namespace-nya, seperti ini. Ini home controller, ini index ya. Kalau misalnya kita ganti hello, ini fungsinya hello, dan ini kalau world, ini fungsinya world. Nah, berarti kita sudah tahu nih, controllernya ini ya, full ya, dari namespace, diikuti dengan diakhiri dengan nama si kelasnya. Jadi sekarang pertanyaannya gimana cara bikin objek dari si controller ini. Oke, caranya kurang lebih seperti ini sebenarnya. Jadi sederhana sekali. Jadi karena kita sudah tahu nama controllernya dari sebuah string yang tadi, jadi untuk membuat objek ya dari string kalau di PHP itu sederhana banget. Jadi teman-teman cukup bikin nama objeknya controller, contohnya sama dengan new, di sini stringnya. Karena kita tahu root controller ini adalah isinya string full ya dari namespace dan juga nama kelasnya. Jadi teman-teman cukup gunakan new stringnya di sini ya. Jadi otomatis dia. Lalu kalau teman-teman mau mengeksekusi functionnya, teman-teman cukup simpan di variabel. Contohnya ada variabelnya function, kita ambil dari root function ya. Lalu teman-teman gunakan si objek controllernya, manggil si functionnya, yang function ini. Jadi dia bisa manggil function dari string kalau di PHP itu. Jadi lumayan menarik. Jadi istilahnya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada nama kelasnya adalah contohnya programmer zaman now / belajar / php / mvc / controller / home controller contohnya ya. Jadi ini adalah class name-nya contohnya seperti ini. Lalu kita ada function name-nya sama dengan contohnya index seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin objek controllernya di PHP itu sederhana. Jadi controller sama dengan tidak perlu new home controller seperti ini. Karena kan kalau di dalam router kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa bikin new namanya apa. Karena kita belum tahu gitu ya. Jadi di sini cukup teman-teman pakai si string ini. Jadi new class name seperti ini. Ya. Jadi seakan-akan new seperti ini. Nah. Seakan-akan seperti ini, tapi nggak bisa langsung seperti ini. Jadi teman-teman harus simpan di dalam variabel dulu. Contohnya variabelnya class name. Dapat seperti ini. Termasuk manggil function name. Jadi kita bisa juga controller, jadi kayak manggil function index seperti itu. Ya. Nah, tapi nggak bisa langsung kayak gini. Teman-teman harus simpan di dalam variabel. Contohnya di sini function name. Jadi di sini kita pakai function name. Nah, seperti itu. Jadi menarik ya di PHP ya. Jadi teman-teman bisa bikin seperti ini. Jadi tinggal diganti-ganti ini stringnya. Kalau misalnya hello, maka ini akan manggil si function hello. Kalau world, dia akan manggil function world. Termasuk kalau diganti kelasnya contohnya misalnya user controller, maka controller ini adalah isinya adalah objek dari user controller. Jadi sudah mengerti ya? Oke, jadi sekarang kita coba implementasikan di dalam routernya. Jadi yang pertama kita sudah tahu nih, kita cukup bikin controllernya dari new router controller ya. Lalu kita tahu nih functionnya itu adalah router ya. Route function seperti ini ya. Jadi cukup oke ini saya kebawahkan. Jadi kita sudah tahu nih functionnya ini. Jadi kita cukup controller function. Nah, seperti ini. Jadi tergantung nanti dari functionnya ini apa. Apakah index, apakah hello, atau world. Termasuk ini juga controllernya apa. Apakah home controller kah, atau user controller kah, atau product controller, itu apapun. Berarti ini kita hapus ya. Selesai. Jadi cukup seperti ini. Jadi sederhana sekali. Untuk memastikan apakah benar, kita akan coba ya.
Jadi kita akan coba, berarti di sini kalau misalnya index, harusnya dia manggilnya adalah home controller titik index ya. Enter. Nah, lihat, sudah benar. Home controller titik index. Kalau misalnya slash hello, manggilnya home controller hello. Word, manggilnya word. Jadi dia akan manggil sesuai dengan yang di controller. Jadi kita coba function about contohnya ya. Eko hello Eko Kurniawan Kanedi. Oke, di sini misalnya author. Selanjutnya cukup di routernya, di indeksnya cukup kita tambahkan di sini about ya. Ini adalah about. Seperti ini. Kita coba di sini about. Nah, lihat, keluar. Jadi sekarang kita udah sukses nih mengintegrasikan antara router dan juga controller. Jadi lumayan sederhana ya sebenarnya ya. Jadi hampir semua framework MVC seperti Coda Igniter atau Laravel ya cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi teman-teman pun semuanya bisa membuat framework MVC sendiri. Next kita akan bahas masih lanjut ya tentang integrasi antara controller dan juga router.